Pada hari itu, para personel membubuhkan stempel pada akta nikah yang terdapat foto mereka, sehingga pernikahan mereka disahkan. Hari ini, para personel tersebut menginjak-injak akta cerai yang juga terdapat foto mereka, mengumumkan berakhirnya pernikahan mereka. Mulai sekarang, keduanya sah-sah saja menikah dengan orang lain. Mereka tidak bisa lagi saling mengganggu kehidupan satu sama lain. Begitu mereka mencap dokumen itu, Randy bangkit dan pergi. Dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal padanya untuk sopan santun. Asisten dan pengacaranya berkemas untuknya. Putri Bramasta memegang erat akta cerai di tangannya. Di masa depan, dia tidak akan lagi berhubungan dengan Randy, tapi setidaknya dia memiliki akta cerai dengan namanya, yang membuktikan bahwa dia pernah menikah dengannya. Setelah mengambil akta cerai dan keluar dari ruang pendaftaran, Putri Bramasta teringat satu hal. Hari ini adalah hari libur nasional. Biasanya, pemerintah akan mengumumkan hari libur bagi departemennya, tapi mengapa para petugas ini bekerja hari ini? Ketika dia menoleh ke belakang, tanda bertuliskan "tutup" sudah digantung di pintu. Mereka sedang berlibur, artinya, Randy memanfaatkan koneksinya yang kuat untuk menyelesaikan proses perceraian di hari libur umum. Rupanya, Randy bahkan lebih cemas dibandingkan dirinya. Dia bahkan tidak bisa menunggu 1 hari lagi untuk bercerai. Dia sebaiknya melupakannya dan berhenti memikirkan hal-hal tidak berguna itu. Pasalnya, Randy sudah mengajukan gugatan cerai sesuai keinginannya. Sekarang ketika dia mencoba mengingatnya, Randy selalu menyetujui setiap permintaan yang dia buat selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, perceraian ini juga tidak terkecuali. Dia berdiri di pinggir jalan dan memandangi langit tak berawan. Dunia ini besar, tapi tiba-tiba, dia tidak tahu kemana dia bisa pergi. Pulang ke rumah, tapi di mana rumahnya? Dia telah kehilangan rumahnya. Sejak pernikahan mereka, rumah adalah tempat Randy berada. Sekarang Putri Bramasta telah berpisah dari Randy. Di manakah rumahnya? Di mana dia bisa menetap di masa depan? Sayang, aku bisa mengantarmu kemana? Putri Bramasta bertanya dalam hatinya sambil menyentuh perutnya. Itu adalah pertanyaan untuk bayinya, dan juga untuk dirinya sendiri. Hak asuh putri kecil telah diberikan kepadanya. Jadi dia harus menjemput putri kecil dari Secret Garden. Dia perlu menemukan putri kecil dan dirinya sendiri sebuah rumah. Ibu, Putri Bramasta baru saja memikirkan tentang putri kecil ketika dia mendengar suara bayinya. Untuk sesaat, Putri Bramasta mengira dia sedang berhalusinasi. Ibu, putri kecil memanggil lagi dengan suaranya yang manis setelah tidak mendapat respon apapun Putri Bramasta. Saat dia melihat putri kecil berdiri di depannya, dia berharap sekali lagi. Ya, tanpa Randy, dia masih memiliki 2 orang anak, putri kecil dan bayi dalam kandungannya, dan Kenzo, yang berdiri di belakang putri kecil. Di belakang Kenzo, ada Dirga, dan bola berbulu di pelukan Dirga, Momo. Guk guk guk, Momo membuat suara-suara untuk menarik perhatian. Dia memiliki saudara laki-lakinya, anak-anaknya, dan Momo. Tanpa Randy, Putri Bramasta masih punya banyak hal. Tapi kenapa dia masih merasa hampa padahal dia punya begitu banyak? Tampaknya tak ada seorang pun yang mampu mengisi kekosongan atas kehilangan Randy. Bu, bolehkah aku berpelukan? Putri kecil berlari. Di usianya yang masih belia, ia tidak mengetahui kalau orang tuanya telah berpisah. Mungkin dia memang tahu kalau orang tuanya telah bercerai, tapi dia tidak begitu paham arti perceraian. Dari sudut pandangnya, ayahnya tetaplah ayahnya, dan ibu tetaplah ibunya. Sesederhana itu, Putri Bramasta memeluk putri kecil, mencium wajahnya, dan berkata sambil tersenyum lembut, "Putri kecil, syukurlah ibu masih memilikimu." Syukurlah, Randy tidak meminta hak asuh putri kecil.
Ketika dia merasa benar-benar tidak berdaya, dia setidaknya bisa memiliki putri kecil di sisinya, memberinya kekuatan dan motivasi untuk maju. "Ayo pulang," Dirga berbicara. Dia berdiri beberapa langkah darinya dan menatap Putri Bramasta dengan tenang. Sepertinya dia ingin mengatakan banyak hal kepada Putri Bramasta, tapi pada akhirnya, dia hanya mengucapkan kata-kata itu. "Adikku, terima kasih," Putri Bramasta berkata sambil tersenyum. Dia harus berterima kasih pada Dirga. Sejak dia bertemu kembali dengan kakaknya, dia akan selalu berada di sisinya kapanpun dia membutuhkannya. "Aku minta maaf," Dirga tiba-tiba berkata. Putri Bramasta tertegun dan bertanya, "Mengapa kamu tiba-tiba meminta maaf kepadaku?" Dirga tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia membimbing putri dan anak-anak ke BMW-nya. Dia benar-benar berhutang maaf pada Putri Bramasta setelah semua yang terjadi. Jika dia tidak memberitahu Putri Bramasta tentang kematian ayah mereka sebelum penyelidikan yang tepat, dia tidak akan salah paham terhadap Randy dan menyebabkan perceraian mereka. 2 hari lalu, Randy bertemu dengannya dan menunjukkan semua bukti yang mereka temukan. Bukti-bukti membuktikan kepadanya bahwa orang yang menculik ayahnya hanyalah seorang pria yang mirip dengan bawahan Rizal. Pria itu telah dibunuh, tubuhnya juga ditemukan. Semua ini membuktikan Vino tidak bersalah. Namun yang lebih menakutkan adalah topeng kulit manusia yang terlihat persis seperti wajah Randy. Sebelum ayahnya meninggal, dia mengatakan bahwa Randy adalah orang jahat dan memintanya untuk menyelamatkan Putri Bramasta dan anak-anaknya darinya. Ayahnya pasti melihat pria itu dan salah mengira bahwa dia adalah Randy. Sebagai seorang jurusan psikologi yang telah menjadi psikolog selama bertahun-tahun, Dirga mengira dia dapat memahami orang lain dengan mudah. Tetapi ketika dia sendiri menghadapi hal-hal seperti ini, dia dipermainkan seperti orang bodoh. Untungnya, meski bodoh, Randy berpikiran lebih jernih. Randy dan anak buahnya melacak petunjuk dan menemukan pembunuhnya. Hal ini juga membuatnya sadar bahwa Randy dituduh secara salah, dan mengungkap siapa pembunuh sebenarnya di balik kematian ayahnya. Namun, hubungan Putri Bramasta dan Randy tak bisa diselamatkan lagi. Randy meminta anak buahnya untuk mengirim putri kecil, Kenzo, dan Momo kepadanya, dan memberitahunya tentang perceraian mereka. Mendengar hal itu, Dirga membutuhkan waktu hampir setengah jam untuk mencerna berita mengejutkan tersebut. Bagaimana Randy bisa menceraikan Putri Bramasta dengan mudah? Dia menelepon Randy, namun Randy hanya memintanya untuk menjaga pasangan ibu dan anak tersebut, dan tidak mengkhawatirkan hal lain. Dia tidak ingin terlalu usil dengan urusan pribadi mereka, tapi Putri Bramasta adalah saudara perempuannya sendiri. Dia tidak bisa meninggalkannya sendirian seperti itu. Namun, sekeras apapun dia berusaha, dia tetap tidak dapat memperoleh informasi lebih lanjut. Putri Bramasta menggendong putri kecil dan ketika dia masuk ke mobil Dirga, Brian bergegas mendekat dan menyerahkan sebuah tas. "Nona Putri Bramasta, ini 4 tiket dan paspor Anda. Semua visa sudah disortir juga. Penerbangan akan berangkat dalam 3 jam lagi. Kalian mungkin harus bergegas ke bandara sekarang. Tiket penerbangan, paspor, dan visa. Penerbangannya akan berangkat 3 jam lagi." Putri Bramasta bingung. Dia belum tahu kemana harus pergi. Seperti ini. Brian terbatuk sedikit dan meniru nada dingin direkturnya. "Aku tidak ingin melihatnya lagi di kota Jakarta. Kirim mereka ke luar negeri. Semakin jauh semakin baik." Dia tidak ingin melihatnya di kota Jakarta lagi. Randy benar-benar kejam dan tak henti-hentinya dalam tindakannya. Tapi di masa lalu, dia cukup beruntung tidak menyaksikan sisi dirinya yang ini. Putri Bramasta mengambil tiketnya, menahan rasa sakit yang menyayat hati, dan menjawab sambil tersenyum, "Asisten Brian, tolong sampaikan terima kasihku kepada Direktur Randy. Lagi pula mereka sudah berpisah.
Mulai sekarang, mereka akan menjadi orang asing. Mereka akan berjauhan sehingga tidak akan pernah bertemu lagi di kehidupan ini. Sebenarnya itu bukan ide yang buruk. Nona Putri Bramasta, terima kasih atas kerjasamanya. Bagasi Anda sudah dikirim ke bandara. Jika Anda membutuhkan sesuatu di kemudian hari, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Brian berkata dengan hormat. Meskipun Putri Bramasta dan Direktur Randy telah bercerai, dan Direktur Randy juga mengucapkan kata-kata menyakitkan itu untuk memintanya pergi dari pandangannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.